Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurholisa, NIM D 2019 5029 dari kelas Psikologi Islam 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel yang sudah saya buat dengan judul Masalah Psikologis Mahasiswa di Masa COVID-19. Seperti yang sudah kita ketahui, dunia saat ini sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Awalnya, virus ini muncul tepatnya di kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini terus menyebar sangat pesat dan angka kematian karena virus ini semakin bertambah tiap harinya. Oleh karena itu, Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Virus ini terus menyebar ke seluruh belahan dunia termasuk Asia Tenggara dan negara kita, Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, Indonesia untuk pertama kalinya mengonfirmasi adanya COVID-19 hingga tepat pada 28 Mei 2020 terdapat 34.024 kasus COVID-19 yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Nah, berbagai upaya pencegahan penyebaran dan perkembangan COVID-19 diterapkan di berbagai negara. Nah, untuk di Indonesia itu sendiri menerapkan social distancing dan physical distancing. Apa itu? Yaitu menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Hal tersebut tentunya menciptakan kebiasaan baru bagi masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, sebagian besar dari aktivitas masyarakat Indonesia berada di luar rumah dan di tengah kerumunan, seperti bekerja, bersekolah, dan lain sebagainya. COVID-19 merupakan bencana non-alam yang memberikan dampak bagi masyarakat luas. Dari berbagai lapisan masyarakat merasakan perubahan dari adanya pandemi COVID-19 ini. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan bahwa salah satu sektor yang terdampak COVID-19 adalah dunia pendidikan. Hal tersebut membuat seluruh negara yang ada di dunia memutuskan untuk menutup sekolah dan universitas selama masa COVID-19. Nah, di Indonesia sendiri, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962 MPK.A/HK/2020 menyatakan agar proses belajar mengajar baik di sekolah maupun di universitas perguruan tinggi diadakan atau dilaksanakan secara daring atau online dari rumah sebagai upaya pencegahan, perkembangan, dan penyebaran COVID-19. Nah, hal ini membuat seluruh sekolah dan universitas di seluruh Indonesia melaksanakan sekolah online atau daring. Bahkan, seluruh pesantren dan asrama memulangkan santriwan dan santriwatinya demi mencegah penyebaran COVID-19. Nah, pembelajaran online ini dilakukan melalui via WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, dari sini saja itu sudah memunculkan beberapa masalah, terutama bagi pelajar atau mahasiswa yang rumahnya pelosok, kesulitan akses dalam internet, dan lain sebagainya. Mereka rela berbondong-bondong mencari tempat yang ada wifi-nya, jaringan internetnya, demi sekolahnya, demi mengikuti pembelajaran. Selain itu, COVID-19 ini juga memberikan dampak psikologis bagi mahasiswa. Menurut penelitian Livana dan kawan-kawan pada tahun 2020, sebagian besar dari mahasiswa mengalami gangguan psikologis pada masa pandemi COVID-19 ini. Gangguan psikologis tersebut seperti kecemasan, stres, dan juga depresi. Nah, bingungnya mahasiswa kepada sistem kuliah online, kesulitan dalam memahami pembelajaran, dan juga tuntutan dari
pengajar seperti banyaknya tugas, nilai harus bagus, dan lain sebagainya dapat meningkatkan kecemasan terhadap mahasiswa. Nah, kecemasan ini dapat menyebabkan distorsi persepsi, di mana saat seseorang mengalami distorsi persepsi, dia akan mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Nah, kecemasan apabila dibiarkan dan terus-menerus terjadi pada seseorang akan menyebabkan stres. Stres adalah respon psikologis dari seseorang yang dihadapkan pada sesuatu yang berlebihan atau melampaui batas. Stres yang dibiarkan dan tidak segera diatasi bisa mengakibatkan gangguan psikologis yang lebih serius lagi, yaitu depresi. Nah, depresi yang dialami oleh mahasiswa ini terus meningkat. Pada suatu penelitian menyatakan bahwa pada masa COVID-19 ini terdapat 21,1% mahasiswa mengalami depresi ringan, 17% mahasiswa mengalami depresi sedang, dan 3,4% mahasiswa mengalami depresi berat. Nah, depresi ini ditandai dengan perasaan sedih, suasana hati yang kosong, dan juga perubahan somatik kognitif yang berpengaruh pada kapasitas individu. Nah, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa COVID-19 ini dapat mempengaruhi dan meningkatkan depresi pada mahasiswa. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Stay healthy and happy guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.